kita sampai pada pembahasan tentang implementasi bela negara di UPN Veteran Yogyakarta. Jadi seperti kita ketahui, implementasi bela negara itu disesuaikan dengan tridharma perguruan tinggi. Dharma yang pertama adalah pendidikan pengajaran, yang kedua penelitian, dan ketiga pengabdian kepada masyarakat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi atau perwujudan atau aktualisasi pelaksanaan bela negara di kampus UPN Veteran Yogyakarta terkait dengan aspek pendidikan ataupun pengajaran. Seperti kita ketahui, kewajiban sebagai warga negara untuk mempertahankan negara, ya, bela negara itu kewajiban sebagai warga negara untuk mempertahankan negara dan bangsanya agar tetap eksis di masa kini maupun di masa yang akan datang. Jadi bela negara bukan hanya kewajiban para tentara, polisi, serta aparat pemerintah saja, tetapi juga perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Nah, di UPN sendiri ada visi misi bahwa UPN adalah universitas negeri yang ditugaskan untuk menjadi universitas bercirikan bela negara. Nilai bela negara ini harus tertanam di dalam jiwa mahasiswa melalui implementasi nilai-nilai di bidang tridharma seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu bidang akademik, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Apa yang dimaksud dengan implementasi? Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Artinya yang dilaksanakan saat ini itu sudah direncanakan dan disusun secara terperinci pada waktu-waktu sebelumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa implementasi itu adalah tindakan atau bentuk aksi nyata, ya, yang dirancang dengan matang. Sebenarnya bahasanya sama saja. Implementasi dapat dilakukan oleh semua pihak melalui dengan mekanisme dan sistem tertentu, ya. Menurut Tajhan tahun 2006, implementasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan. Nah, ini ada beberapa teori yang menyatakan terkait dengan implementasi, nanti bisa saudara baca sendiri. Kemudian apa sih tujuan implementasi? Implementasi jelas mempunyai tujuan tertentu, ya. Kemudian utama implementasi ini, tujuan utamanya adalah melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik secara individu maupun secara kelompok. Ya, ini saya tebalkan biar mudah dibaca. Untuk menguji dan mendokumentasikan, ya, langkah-langkah atau prosedur dari awal sampai akhir. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Beberapa kali saya ingatkan bahwa mata kuliah bela negara ini bukan mata kuliah hafalan, bukan pula mata kuliah hitung-hitungan eksakta begitu. Tapi mata kuliah bela negara ini lebih kepada materi pendidikan karakter. Jika Anda lihat, maka target-target di sini ini terukurnya secara kualitas sumber daya manusia. Misalnya keimanan, ketakwaan, ya, kemuliaan, sehat, lahir batin, berilmu, cakap, ya, cakap itu terampil, kreatif itu banyak ide atau inovasi, mandiri artinya kita bisa melaksanakan tugas secara mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Anda bisa melihat kanan kiri, depan belakang selama kegiatan di kampus ini yang berlaku demokrasi atau tidak. Apakah
misalnya pemaksaan dari senior kepada juniornya, apakah adanya rekayasa agar misalnya menuju kepada pilihan tertentu dan sebagainya. Anda bisa belajar tentang berbagai aspek dari tujuan yang ada ini. Nah, kita kembali bahwa implementasi bidang Tridharma itu yang pertama kita bahas adalah tentang bidang pendidikan, pembelajaran, dan kemahasiswaan. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan nasional atau Tahnas Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, untuk menjamin identitas. Identitas itu adalah ya karakter gitu ya, integritas ya, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dalam bahasa yang lebih sederhana, artinya keberadaan negara ini harus dibela dari sejak kemerdekaan sampai sepanjang masa oleh seluruh komponen bangsa, baik itu yang gangguan berasal dari luar maupun gangguan berasal dari dalam. Konsepsi ketahanan nasional ini adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, berlandaskan Pancasila, UUD 45, dan wawasan Nusantara. Nah, ini bahasanya sangat idealis, yang ini menjadi tantangan kita semua agar semua mahasiswa di dalam kehidupan akademik kampus dapat mencapainya. Tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, artinya secara umum sejahtera, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, implementasi bela negara ini diberikan pertama kali kepada mahasiswa baru dalam kegiatan PKK. Kita sebut istilahnya PKKBN ya, pengenalan kehidupan kampus bela negara. Nah, ini sudah dilaksanakan biasanya selama waktu seminggu, ya, dimulai dari acara universitas hari Senin, kemudian Selasa Rabu itu acara fakultas, Kamis Jumat itu pergantian antara outbound dan acara di dalam ruangan, Sabtu adalah inaugurasi atau pertunjukan dari aksi-aksi unit kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. Kemudian hari Minggu adalah upacara penutupan. Ya. Pengembangan karakter bela negara bagi mahasiswa baru. Jadi setiap awal tahun ada kegiatan PKK ini tujuannya adalah untuk pengembangan karakter. Di mana lingkungan kampus perkuliahan ini lingkungan yang sangat berbeda dengan lingkungan di sekolah menengah atas atau yang sederajat. Perbedaan tersebut antara lain adalah kemandirian dalam hal pembelajaran dan pengambilan keputusan. Awal penanaman karakter bela negara pada mahasiswa dilakukan melalui kegiatan PKK. Kegiatan PKK ini merupakan kegiatan yang diwarnai dengan unsur bela negara sehingga kegiatan tersebut dinamakan PKKBN. Ya. Melalui surat rektor tahun 2017, pedoman karakter bela negara bagi mahasiswa ini, maka dilaksanakan PKKBN ya. Peraturan tersebut memberikan pedoman pengembangan karakter kepada para mahasiswa sebagai juga acuan bagi dosen, mahasiswa, dan unsur lainnya di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Jadi pembangunan karakter bela negara sebagaimana dimaksud adalah dengan cara konsisten menegakkan nilai-nilai disiplin, kejuangan, kreativitas, unggul, bela negara, dan kejujuran. Jadi ini karakter yang ada tertulis di sini bukan sekedar dihafalkan,
tapi Anda juga harus memahami sekaligus menjadikan sebagai bagian dari karakter diri Anda yang tidak terpisahkan ya. Makanya kita belajar disiplin ya, mempunyai daya juang yang tinggi, kreatif ya, punya keunggulan atau bakat minat yang membedakan dengan orang lain, kemampuan untuk membela NKRI dan punya kejujuran. Dalam kegiatan PKKBN ini, masa dididik terkait misalnya dengan disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Kemudian kalau kreatif itu bermakna memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Terus kemudian kepemimpinan juga ya, kemampuan memimpin, mengemukakan pendapat secara efektif, serta berempati, ya, peduli pada pihak lain, peduli pada alam sekitarnya, pada lingkungan sekitarnya, menerima masukan dan pendapat dari orang lain. Masa juga dituntut agar bersikap gigih dalam berusaha, juga mempunyai sifat kejuangan. Kemudian kejujuran merupakan kunci keberhasilan seseorang dalam mencapai cita-cita ya. Kemudian juga bagaimana masa itu mengembangkan diri dengan baik dan karakternya serta melakukan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai bela negara. Tujuan pengembangan karakter bela negara kepada mahasiswa adalah untuk mewujudkan sikap dan perilaku bela negara yang mendukung pertahanan negara. Itu tujuan umumnya. Adapun tujuan khususnya pengembangan karakter bela negara adalah mahasiswa yang cinta tanah air, mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kalau 5 ini harus dipahami, diresapi, dan kalau bisa dihafalkan. Jadi saya ulangi, tujuan khususnya itu cinta tanah air, kesadaran berbangsa, ideologi Pancasila, kemudian rela berkorban, dan kemampuan bela negara. Sasarannya apa? Sasarannya adalah terkait dengan sikap mental dan karakter bela negara yang ada di mahasiswa. Membangun kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan, gotong royong dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi satu. Kemudian mampu menanggulangi segala bentuk ancaman, gangguan, provokasi. Ini bisa terjadi di lingkungan kita ya, di sekolah, di kampus, gangguan dari teman sendiri, gangguan dari pihak luar kampus dan sebagainya. Kita harus belajar menghadapi infiltrasi dari kelompok-kelompok yang sifatnya radikal. Kelompok radikal ini biasanya bersirikan, mereka ini menganggap hanya kelompok mereka lah yang benar, sementara yang lain dianggap salah, sehingga ini membangun konflik yang berkepanjangan. Juga sasarannya adalah agar mahasiswa bersikap kritis dan intelektualitas mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas serta berwawasan nasional. Jadi Anda kalau sudah jadi mahasiswa, itu wawasannya bukan lagi misalnya urusan Jogja dan sekitarnya, tapi sudah memandang makro wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian secara perilaku, sikap, postur, kesehatan, dan kesiapan itu perlu disiapkan dalam jasmani dan rohani ya. Itulah kenapa kok di UPN ini ada pendidikan olahraga misalnya, itu untuk membangun kita lebih sehat lahir dan batin. Kemudian mentalnya, kesadarannya juga perlu dikembangkan. Asas pengembangan karakter bela negara pada mahasiswa ini ada asas manfaat ya, kebersamaan dan keterpaduan, prioritas ya, mana yang didahulukan gitu. Asas kesatuan, jadi berbeda-beda tapi kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Komponen pendidikan ini biasanya meliputi materi pokok, tataran dasar bela negara, wawasan kebangsaan, ya. Terus sampai ujian jasa yang pendukung ada kepemimpinan, bahaya radikalisme, narkoba, kerukunan umat, penanggulangan alam dan sebagainya. Kemudian materi tambahan terkait sistem pendidikan, tata upacara, pertolongan pada kecelakaan, dan sebagainya. Pengembangan karakter bela negara ini melalui kegiatan pembelajaran ya. Pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan membentuk watak dan peradaban yang sering saya ingatkan, jangan lupa
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian untuk kurikulum ya ada pendidikan agama, kewarganegaraan, Pancasila dan bahasa Indonesia. Untuk universitas ada bahasa Inggris, olahraga, bela negara dan kuliah kerja nyata. Ini kurikulum yang sifatnya nasional maupun yang universitas lokal gitu ya. Kemudian mata kuliah bela negara itu perlu dilakukan internalisasi, jadi memasukkan ideologi Pancasila. Sedangkan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mencirikan UPN sebagai perguruan tinggi negeri bela negara. Olahraga diperlukan untuk menjaga stamina dari fisik kita, ya. Terus kegiatan KKN itu untuk diterjunkan pada lokasi-lokasi yang tertinggal, terdepan, terluar, yang sangat rawan terhadap ancaman perpecahan dan pengaruh negara asing. Untuk kita, masih KKN-nya itu sepertinya masih di lokasi yang tertinggal, terdepan, terluar masih belum, karena ini menyangkut dengan lokasi-lokasi di daerah batasan, batasan terluar dengan negara lain. Kemudian kegiatan di lingkungan itu apa? Ada intrakurikuler. Jadi kayak ceramah, diskusi dan sebagainya, ekstrakurikuler. Ya, kayak kegiatan pecinta alam, sepak bola, palang merah dan sebagainya. Pengabdian masyarakat, terjun ke kampung-kampung. Kemudian pencintaan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif. Pengembangan salah satu bela negara misalnya mengikuti meyakini tentang ideologi Pancasila, kemudian kebiasaan-kebiasaan kalau kita di kampus itu senyum, sapa, salam, salim, apa kabar Pak, apa kabar Bu, berdoa dan sebagainya. Ini perlu kita latih. Nah, indikator khususnya harapannya itu mahasiswa bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan kedisiplinan, prestasi, kebersihan dan kerapian serta ketertiban, mentaati peraturan, menghormati dosen dan orang tua, serta menghormati lambang atau simbol-simbol negara. Bagi guru dan dosen tentu ada sikap-sikap yang ini perlu dilakukan juga. Kemudian kode etik mahasiswa, ya, misalnya menjaga nama baik, kehormatan alma mater, pembangunan nasional, dengan mengembangkan kampus, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik, ya, menyelesaikan ketentuan administrasi, menghormati sama mahasiswa, kemudian mematuhi dan memahami pelaksanaan administrasi, ya. Nah, kemudian pengembangan karakter bela negara melalui organisasi kemahasiswaan ini sesuai dengan pasal 4, pasal bab 5 pasal 24 tentang musyawarah mahasiswa misalnya. Ini ada organisasi mahasiswa, ada BEM, DPM, ada ada UKM, ya. Ini bisa dipilih mana organisasi yang bisa membantu Anda dalam belajar kepemimpinan dan kerjasama tim. Kemudian ada musyawarah organisasi dan sebagainya. Jadi ini adalah mendorong kegiatan kampus. Sekali lagi, kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler itu mendorong mahasiswa untuk aktif dalam keorganisasian, belajar menjadi memimpin, belajar kerjasama tim, ya, belajar merencanakan sambil melaksanakan program-program yang disesuaikan dalam rangka pengembangan akademis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan dipersilahkan.